Besok mata kuliah manajemen pendidikan. Kok rasa-rasanya ada yang kurang ya? Oh iya, belum ngerjain tugas dong. Gila, itu buatnya esai 100 halaman. 30 jurnal internasional, 20 jurnal nasional. Anak tidak belum ngerjain kayak mana pokoknya. Aduh, gupak. Makanya kalau tugas tuh jangan ditunda. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fajria. Aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja ada di channelku. First of all, aku mau minta maaf sama teman-teman kalau beberapa waktu ini aku nggak sempat bikin video tentang seputar kuliah. Jadi hari ini aku mau balik lagi bikin video seputar kuliah tentang gimana caranya menunda tugas. Trik menunda tugas yang baik dan benar. Soalnya ini salah satu hal yang suka ditanyain sama teman-teman. Kenapa sih walaupun banyak tugas kayak aku kelihatan banget suka nunda tugas tapi tugasnya tetap selesai dan kayak hampir perfect versi mereka gitu. Menurut aku ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Jadi sebelum aku mau ngasih tahu triknya atau tipsnya, aku mau tanya dulu sama teman-teman. Alasan teman-teman nunda tugas tuh biasanya apa sih? Yap, sama. Biasanya tuh kalau nggak ada tugas yang lebih penting, kayak mau ujian, atau harus bantuin orang tua, atau kayak ada tugas kelompok, ngurusin bisnis, atau pada dasarnya emang mager, males, kayak lagi pengen healing aja gitu, nggak ngerjain tugas dulu karena udah overthinking, kayak udah lagi capek, lagi stres, dan sebagainya. Iya kan? Tapi, walaupun kita sedang menghadapi hal-hal yang tadi, tapi tetap aja tugas kita harus tetap dikerjain kan, walaupun ngerjainnya itu mengalami penundaan gitu. Nah, cara aku buat nunda tugas adalah sebagai berikut. By the way, aku pakai cara ini mulai aku dari sekolah sampai aku kerja sekarang, aku selalu ngegunain trik aku yang ini. Nah, hal yang harus aku lakuin adalah mencatat tugas yang harus aku kerjain. Jadi kayak mulai misalnya aku punya tugas kuliah, tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Aku buat notes gitu, bisa di kayak planner atau kayak catatan atau kayak di handphone teman-teman. Jadi kayak kemana-mana aku selalu bawa notes atau kayak handphone itu. Jadi aku tahu kayak ada deadline tugas yang harus aku kerjain. Jadi di notes itu aku buat tugas apa yang aku kerjain. Misalnya tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Deadline-nya kapan sih? Misalnya 5 Januari 2021. Nah, list tugasnya tuh apa sih? Misalnya membuat esai. Jadi aku tahu, oh tanggal 5 Januari aku punya deadline nih, tugas mata kuliah apa, dan tugasnya tuh membuat esai. Nah, itu langkah pertama yang biasa aku lakuin. Langkah yang kedua adalah aku cari bahan-bahan untuk ngerjain tugas itu. Jadi, walaupun aku nggak kerjain tugasnya secara full, misalnya kayak buat makalah atau esai itu harus jadi langsung, tapi aku cari bahannya. Jadi, ketika aku ngerjain sesuai deadline, aku bisa ngerjain dengan cepat karena bahan-bahannya udah ada dan juga tepat waktu. Jadi misalnya nih, karena buat esai, di notes atau catatan itu, list itu aku tulis ada ketentuan tugasnya. Misalnya harus 5 halaman, tugas esai 5 halaman, terdiri dari 5 kutipan jurnal internasional dan 2 kutipan jurnal nasional. Jadi 5 jurnal internasional dan 2 jurnal nasional itu udah aku cari, aku download, kayak aku satuin folder. Jadi aku nanti pas ngerjain tugas nggak perlu ribet-ribet nyari lagi, kayak udah satu folder gitu. Begitu juga misalnya buku-buku kutipan yang aku butuhin. Jadi kayak misalnya lagi ke perpus nih, terus baca buku yang berkaitan sama tugas esai. Jadi kayak sambil buka daftar tugas, oh tugas yang ini, kayak foto-foto. Terus ditulis, ya ini sumbernya dari buku ini, penerbit ini ya, kayak nulis daftar pustaka gitu. Jadi kayak kita udah tahu sumbernya di mana. Udah deh, jadi 2 hal itu yang aku lakuin, kayak nulis deadline tugasnya, tugas yang ngapain, dan juga cari sumber tugasnya. Bahkan sampai aku kerja sekarang, aku juga tetap nulis deadline itu. Walaupun kadang nggak aku tulis di notes ataupun kayak di handphone, aku tuh kayak udah tahu di kepalaku deadline tanggal sekian tugasnya ngapain. Tapi aku udah punya daftar hal-hal yang harus aku penuhi untuk ngerjain tugas tersebut, jadi nggak bakal keteteran. Dengan adanya penulisan tugas maupun tanggal deadline, jadi kayak aku punya antisipasi harus ngerjain tanggal berapa supaya tugasku tuh terpenuhi semua tanpa ada kendala. Sebaik-baiknya tips menunda tugas, emang paling bagus itu kayak ngerjain tugas langsung sih, karena menunda pekerjaan itu sama dengan menambah pekerjaan. Tapi kalau misalnya ada situasi yang nggak bisa kita hindari,
yang terpaksa membuat kita harus menunda tugas, ya aku anjurin pakai 2 tips aku tadi itu. Yang penting bikin catatan dan juga cari bahannya. Oke, hari ini sampai di sini dulu videonya. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTubeku. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah! 5 jurnal internasional dan 2 jurnal. Jurnal aku ini kebalik.